memang beribadah itu ditandai dengan tantangan, ya, kendala-kendala, ya, tapi tetap Tuhan menyertai dia. Seperti sekarang, banjir yang cukup besar bisa menjadi kendala bagi anak-anak untuk beribadah, ya. Itu tidak seberapa dibanding dengan Sahaya. Kalau dicerita mereka tidak bisa beribadah, ya, malah tidak ada ibadah di gereja karena virus corona itu, ya, jadi mengganggu, ya. Tapi bagi anak-anak Tuhan justru dengan adanya tantangan, anak-anak Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, ya. Injil Matius pasal 18 itu dalam tabernakel terkena pada pakaian imam besar dan imam-imam. Pakaian imam besar dan imam-imam. Pakaian itu artinya sesuatu yang melekat, ya, atau yang selalu dipakai, selalu ada di dalam kehidupan, ya. Pakaian itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Kalau seorang tidak berpakaian, maka dia tertelanjang, kata firman Allah, ya. Justru sejak permulaan Tuhan menutupi manusia, ya, supaya tidak tertelanjang, ya. Matius 18 itu terkena pada pakaian imam besar, artinya perjalanan, sholat tingkah, perbuatan, perkataan dari imam besar. Juga itu menjadi pakaian dari imam-imam, pengikut-pengikut Tuhan, ya. Imam-imam juga berpakaian sama seperti pakaian imam besar. Sebelum kita lanjutkan, saya khawatir kelupaan. Ya, nanti Sabtu kebaktian kaum muda, ya, kaum muda minta supaya diadakan pagi, jamnya sama dengan bulan, ya. Setelah mereka menyampaikan pertimbangan-pertimbangan, saya merasa itu pertimbangan yang benar dan saya setuju. Bagi saya, pagi, siang, malam itu tidak menjadi persoalan. Jadi kamu udah minta pagi, jadi bulan berdoa di atas, kamu udah kebaktian di bawah, ya. Ada beberapa pertimbangan. Salah satu, kalau malam itu macet, katanya. Jadi banyak kaum muda yang terhalang, ya.
Kalau pagi masih terbuka, itu pertama. Yang kedua, pertimbangannya supaya saudara yang jauh itu tidak bolak-balik. Nah, itu maksudnya. Jadi pagi mengantar Wulan, ya pulang, sore mengantar kaum muda. Nah, jadi dibuat praktis satu kali. Jadi sekali antar pagi, Wulan, dan kaum muda. Jadi tidak beberapa kali bolak-balik ya. Saya setuju, dan itu berarti nanti kaum muda hari Sabtu sudah mulai. Iya. Saya masih melayani kaum muda. Iya. Saya sudah bilang pada Ella bikin daftar nanti saudara tinggal baca tanggal berapa saudara ini bertugas ya. Maksud saya supaya saudara bisa mempersiapkan diri. Jadi kalau kira-kira bulan Maret, ya jadi saudara sudah tahu tidak menerima tugas atau apa lain, kantor dan sebagainya, karena sudah tahu tanggalnya. Itu kerinduan saya kalau Tuhan izinkan ya. Itu juga bisa kalau memang berhalangan bisa ditukar, itu fleksibel ya. Cuma maksud saya sudah ditentukan kalau Tuhan izinkan. Nanti setelah ibadah saya minta tua-tua, istri, tinggal sebentar ya. Pendeta pembantu, pendeta muda, semua setelah kebaktian. Kita membaca ayat 21 sampai 35 Matius 18, silakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencengkik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, kerajaan surga seumpama raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Sudah tentu raja dari kerajaan surga itu adalah Tuhan sendiri, yang nanti akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang diketemukan atau dikatakan di sini dua orang hamba. Seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Seorang hamba dikatakan berhutang 100 dinar. Hamba yang berhutang 10.000 talenta itu berhutang kepada raja. Tapi hamba yang berhutang 100 dinar itu berhutang kepada hamba sesama ya. Itu sebabnya lebih baik kita dikatakan di sini berhubungan dengan raja itu ya, daripada berhubungan dengan sesama manusia yang ditunjukkan di sini tidak ada pengampunan ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini, dalam tabernakel ini pengampunan tidak terbatas. Pengampunan tidak terbatas. Kalau pengampunan manusia itu pengampunan yang terbatas. Sebab itu seringkali berbuat salah itu ditambah dengan 1 kali lagi kamu, itu ya. Jadi ada batasnya. Tapi maksud pengampunan tak terbatas ini adalah pengampunan dari Tuhan Raja itu. Dan memang ini kemuliaannya Raja Sorga, Tuhan Yesus Kristus, selalu mengampuni, bahkan membayar lunas semua hutang. Iya. Berapa kali dikatakan, aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Tuhan berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 77 kali itu pembalasan dari Lamek, ya, dikatakan Lamek. Ya. Kejadian pasal 4. Lamek itu keturunan dari Kain. Iya.
Kejadian pasal 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Iya, 77 kali lipat. Ya, kalau pengampunan itu Tuhan katakan 70 kali 7, 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, Lamek itu di sini keturunan Kain, ya. Iya, Kain melahirkan Henok. Ini Henok yang lainnya. Kemudian Henok melahirkan Irat. Irat memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, bukan Metusala ya, Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Ini pertama kali dia beristri 2, ya, dalam Alkitab, ya. Lamek dikatakan mempunyai 2 istri. Ya, saudaraku, seorang yang berhutang 10.000 talenta, seorang yang lain berhutang 100 dinar. Di dalam konkordans yang saya baca, 10.000 talenta itu sama dengan 10 juta dolar US dollar. Ya, itu kurs dalam waktu Alkitab dikatakan 10.000 talenta sama dengan 10 juta dolar Amerika atau US dollar. Sedangkan 100 dinar itu 20 dolar, ya. Jadi sangat jauh, ya. Ini perbedaan yang sangat jauh. Kita lihat begitu besar kebaikan raja itu, ya. Dan raja itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Kitab Wahyu menulis, Wahyu 19 ayat yang ke-6, 16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Raja segala raja, ya. Jadi kitab Wahyu menulis, firman Allah mengatakan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudaraku, memang menulis itu pada jubah itu merupakan suatu tren, ya. And he had on his vesture and on his
take a name patent, King of Kings and Lord of Lords. Ya, King of Kings and Lord of Lords. Itu adalah Tuhan sendiri, ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Iya, mereka akan menang, yaitu mereka yang dipanggil, dipilih, dan setia. Ya, sekalipun dipanggil, bahkan sekalipun dipilih, tapi kalau tidak setia, itu akan terbuang. Seperti contoh Yudas. Yudas itu dipanggil, Tuhan mengikuti dia menjadi rasul. Dipilih, ya salah satu dari 12 rasul, tetapi kemudian ditunjukkan Yudas tidak setia. Dan memang tidak setia itu adalah pengikut Kristus, tetapi kemudian menyangkal Tuhan. Ya, pengikut Kristus, tapi kemudian menyangkal Tuhan. Itu firman Allah katakan, orang-orang yang tadinya bersama-sama, tapi kemudian tidak setia, ya. 1 Yohanes pasal 2. Ini pengikut-pengikut antikris, ya. Antikris itu anti dari Kristus, lawan dari Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kami dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Jadi tidak setia, ya. Setia itu ujiannya menderita. Sebab itu mengikut Tuhan ditandai dengan penderitaan, itu sebagai ujian kesetiaan. Seorang tidak bisa dikatakan setia kalau tidak melalui penderitaan. Kalau dalam kesenangan, dalam kelimpahan, ya orang bisa setia, tapi belum tentu dalam penderitaan. Dan sebagai contoh kita lihat banyak ketidaksetiaan itu nampak di dalam nikah manusia, ya. Seringkali nikah itu hancur, tidak setia, oleh karena apa? Oleh karena penderitaan. Tidak tahan menderita karena kekurangan, ya. Seorang istri meninggalkan suaminya, ya,
karena suaminya ya dalam kekurangan, ya sebaliknya seorang suami meninggalkan istri karena istrinya ditandai dengan kekurangan. Memang seringkali kalau sudah bertahun-tahun menikah, seringkali apa yang dilihat pada istri itu seperti hilang. Dulu dipuja-puja, dulu disanjung-sanjung, tapi setelah berapa lama ya itu hilang karena melihat lain, ya. Sepupu ponakan saya ya menelpon, ya padahal sudah punya anak-anak besar, sudah SMA, mahasiswa dua-dua kalau tidak salah, ya. Iya, menelpon suaminya sudah 6 bulan kalau tidak salah, ya tidak pulang-pulang, ya. Istilah orang Manado, bagilah. Nah itu bagilah itu karena tidak setia. Ya, orang Manado bilang bahugel. Saya pikir apa bahugel? Saya tanya, bahugel itu apa sih? Hubungan gelap. Bahugel. Nah, itu bukti tidak setia. Kalau ini itu apa itu alasan saja itu, tapi yang pasti tidak setia pada istri itu berarti juga tidak setia pada yang menikahkan, pendeta. Tidak setia pada pendeta juga tidak setia pada jemaat yang menjadi saksi pernikahannya, ya. Terlebih tidak setia kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan nyatakan dia tidak menjadi saksi untuk nikah-nikah yang tidak setia itu, ya. Dia menjadi saksi bagi nikah yang pertama, istri masa muda, ya. Maleakhi 2. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Iya. Teruskan. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Iya, Tuhan menjadi saksi, dikatakan, ya.
Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah ini saudaraku ya. Dan memang ketidaksetiaan itu saudaraku sekarang malah tambah lebih seperti dilegalkan ya, orang sudah tidak malu-malu melakukan ya perselingkuhan dan sebagainya ya. Saudaraku, karena tidak ada pembayar, maka dikatakan sujudlah hamba itu yang berutang 10.000 talenta. Sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, saudaraku, di sini bukan saja mohon bersabar ya dikatakan, tetapi Tuhan Raja itu menunjukkan kesabarannya lebih daripada kesabaran biasa. Kesabaran biasa itu maksudnya ya sampai hutang terbayar. Tetapi malah di sini bukan sampai hutang terbayar, malah hutang dibebaskan. Ini saya tadi katakan kemuliaan dari raja itu ya. Raja itu selalu membebaskan hutang. Ya. Ini hamba itu dikatakan dibebaskan dari hutangnya dan menghapuskan hutangnya. Raja itu membebaskan hutang dari hamba itu ya. Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Ada 2 orang berhutang. Iya. Dikatakan seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Lihat ya, ini kemuliaan daripada Tuhan ya. Ayat 41 dan 42 Lukas pasal 7. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Iya. Ini seorang yang menghapuskan hutang. Saudaraku, itu yang saya tadi katakan kemuliaan dari raja itu, dari Tuhan ya. Dia menghapuskan hutang. Kalau firman Tuhan waktu lalu kita lihat kebesaran dari Tuhan, dari raja itu, dia memberkati sampai berkelimpahan, seperti
hamba dari Nabi Elisa berhutang dan dia mati, dia masih ada hutang, istri dan anaknya itu diminta penagih hutang, ya. Tapi kemudian Elisa berkata, ada apa di rumahmu? Saya tidak punya apa-apa, hanya minyak di botol. Dibilang, pulanglah, terus mintalah bejana-bejana, botol-botol dari tetangga sebanyak-banyaknya. Iya. Dan kemudian masuk dalam kamar, kunci kamar dengan anakmu, tuangkan minyak itu pada bejana-bejana itu. Sampai terakhir dia minta kasihkan satu bejana lagi. Tapi anaknya berkata sudah habis, ya. Dan kemudian minyak itu berhenti, ya. Ini yang saya katakan waktu lalu, kalau Tuhan memberkati, Dia berkati sampai berkelimpahan, ya. Kita menyadari atau tidak menyadari, Dia menyertai kita dengan segala kelimpahan. Begitu juga Elia, waktu kekeringan, Tuhan menyuruh Elia dari Sungai Kerit, karena Sungai Kerit sudah kering, pergi ke janda di Sarfat. Iya. Dan Elia pergi sampai di Sarfat, dia lihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu. Elia berkata, berikan aku air. Ya. Kemudian perempuan itu pergi mengambil air. Berikan aku juga roti, apam. Ya. Perempuan itu berkata, tidak ada padaku, ya, kecuali minyak sedikit dibuli-buli dan tepung, ya, di bejana. Yang saya sekarang lagi kumpul kayu untuk nanti memasak, membuatkan roti buat saya dan anak saya, kemudian kami mati. Ya. Elia dia berkata, buatkan aku dulu sedikit apam, roti, maka Tuhan akan memberkati. Dan benar, selama kekeringan itu, tepung dibuli-buli tidak pernah habis, minyak dibuli-buli tidak pernah habis, terus berlimpah dan berlimpah dan berlimpah. Itu yang saya katakan, kalau Tuhan memberkati, Dia memberkati berkelimpahan, ya. Begitu juga ketika Dia beri makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kalau perempuan laki-laki ini katakanlah 3.000 orang beristri, 2.000 tidak. Nah, 3.000 istri itu, ya, jadi sudah 8.000, ya, jumlahnya. Nah, 3.000 nikah ini, kalau satu nikah beranak satu, ya, berarti tambah lagi 3.000, jadi 8.000, 11.000. Jadi berkelimpahan, ya. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Nah, ini Tuhan, ya. Sebab itu firman Allah berkata demikian, kita percaya dan nanti kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan
berkelimpahan, tidak kekurangan, ya. Di dalam Perjanjian Lama memang sudah ditulis atau sudah dinyatakan oleh Tuhan, ya ini kebaikan Tuhan ya, untuk menghapuskan hutang, ya. Keluaran 21 ayat 1 dan ayat 2. Keluaran 21 ayat 1 dan ayat 2. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Lihat ya, jadi sejak dulu Tuhan tunjukkan Dia membebaskan, ya, hutang-hutang. Boleh 6 tahun bekerja, tapi tahun ke-7 harus dibebaskan. Imamat 25. Imamat 25 ayat 39 sampai 42. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyang. 42. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Lihat ya, jadi Tuhan tidak menghendaki, ya, memang karena dikatakan tinggal itu, tapi firman Allah katakan pada tahun Yobel dia harus dibebaskan. Ya, jadi Yobel itu 50 tahun, ya, tahun ke-50. Saudaraku, ini yang saya katakan dari tadi, memang Tuhan itu sejak dulu memiliki kasih untuk membebaskan setiap orang yang berhutang. Dan puncak daripada pembebasan itu, ya, kita baca lebih dulu Nehemia pasal 5. Nehemia pasal 5. Ayat 39 sampai 42. Maafkan, ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Teruskan. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka.
yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. 12. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Iya, lihat saudaraku ya, sejak permulaan ditandai dengan pembebasan dan pembebasan yang terbesar, yaitu ketika hutang-hutang itu dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Segala dosa kita hutangnya itu Tuhan hapuskan dengan menyalibkan, memakukan surat hutang itu di kayu salib ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Iya, Dia menanggung segala dosa kita ya, segala hutang dosa kita. Dia tidak menuntut untuk kita membayar itu ya, tapi Dia yang tanggung, Dia yang membayar ya, sehingga kita dibebaskan ya. Dan inilah kemuliaan Tuhan, membebaskan hutang-hutang ya. Dikatakan pada Matius 18 itu, seorang yang berhutang 100 dinar itu ditangkap oleh kawannya, hamba lain, dan kemudian menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang yang sedang berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marah tuannya dan menyerahkan kepada Al-Gujul sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudaraku ya, saudaraku, orang yang berhutang ini sebenarnya ya cuma 100 dinar ya. Dan ini bukan hutang pada raja, ini hutang pada kawan sesama hamba ya. Ya. Di sini kita bisa lihat kemuliaan Tuhan dengan manusia ya. Kalau saya bisa katakan, sebenarnya orang yang telah diampuni dosanya itu, hutangnya itu dibebaskan 10.000 talenta ya. Itu serakah ya, dan kikir. Serakah ya, dia sudah diampuni 10.000, tapi temannya berhutang 100,
Dia tidak ampuni ya, dia menuntut ini. Ya, saudara ya, firman Allah katakan, serakah itu sama dengan penyembahan berhala ya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Iya, keserakahan, ya, serakah. Dia sudah diampuni 10.000 talenta, ya, yang 10 juta dolar Amerika ya, tapi temannya hanya berutang 20 dolar, dia tutup harus membayar. Ya, memang keserakahan juga itu ditandai dengan penyembahan berhala ya, itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Serakah, kikir, firman Allah katakan kikir ya, ini juga karena kikir. Apa artinya 100 dinar dengan 10 ya? Saya katakan orang ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan menghapuskan segala hutangnya, tapi dia menuntut pada orang lain ya. Ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur. Sebaliknya orang kalau tahu mengucap syukur, dia telah dilunasi, dibebaskan, bukan saja dia, tapi istri anaknya semua juga dibebaskan, miliknya. Ya, tadinya raja itu suruh jual istri, anak, dan barang miliknya, tapi dia dibebaskan. Ya, nah itu sebabnya merupakan kemurahan Tuhan bagi kita yang diampuni dosa begitu banyak. Ya, saudaraku, tidak menjadi serakah, tidak menjadi kikir dengan memperhatikan yang lain. Waktu lalu Selasa kalau tidak salah kita Jumat perhatikan para janda ya dalam kesusahan. Ya, kita bersyukur kalau kita mendapat kesempatan untuk memperhatikan orang lain, sama dengan ya kita mengucap syukur karena kebebasan atau penyelamatan Tuhan bagi kita ya. Banyak sekali, terlalu banyak yang kita tidak bisa balas. Iya, sebab itu dengan berbuat baik kita, firman Allah katakan, mengumpulkan harta bagi hidup yang akan datang. Ya, Rasul Paulus dia berkata, seringkali memang anak-anak Tuhan itu ya cuma 100 dinar tidak mau rugi ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. 2 Korintus 6 ayat 7 dan ayat 8. Maafkan, 1 Korintus 6, maafkan. 1 Korintus 6 ayat 7 dan ayat 8. Ada saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Ini, saudaraku, firman Allah katakan, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan?
Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Iya, saudaraku, firman Allah mengajar kepada kita mencontoh pada Yesus. Sekalipun menghadapi ketidakadilan, dia tidak berbuat dosa, dia tidak ada salah, tapi dia menerima penghakiman yang bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dia bukan saja dirugikan, tapi dia dihancurkan, dia sampai mati. Iya, bahkan sudah mati masih ditombak. Saya selalu mengatakan itu sebabnya Bapa sesaat setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Bapa dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, langsung Bapa menerima dan dia langsung mati. Saat Bapa sudah cukup melihat bagaimana besar penderitaan Yesus, sedangkan dia sudah mati, dia masih ditombak. Bagaimana kalau dia masih bergerak, dia masih bernafas? Dia dikatakan kalau dia tidak mati, kakinya dipatahkan. Tapi Laskar itu melihat dia sudah mati, tidak jadi mematahkan kakinya. Mengerikan sekali penderitaan Tuhan ya. Bahkan sudah mati masih ditombak. Iya. Tapi itulah dia, Raja yang menanggung segala kesabaran untuk membebaskan hamba-hambanya dari dosa ya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci takbir ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan.